Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk kita semua. Pada tema diskusi kali ini, kita akan membahas tentang model penafsiran hermeneutika sosial dalam Al-Quran. Representasi tokoh yang concern atau aktif dalam melakukan penafsiran terkait dengan tema-tema sosial dengan menggunakan pendekatan hermeneutik adalah ada Sohor Ali Engineer, kemudian ada Farid Essad, dan ada Said Hussein Nasr. Nah, di dalam poin ini kita akan membahas bagaimana biografi beliau, kemudian pemikiran, prinsip hermeneutika sosial dari masing-masing tokoh, bagaimana metode penafsiran mereka sampai pada contoh penafsiran yang dilakukan oleh masing-masing tokoh ini. Baik, kita masuk ke tokoh pertama kita, yaitu Ashor Ali Engineer. Ashor Ali Engineer ini lahir di Bohra, Rajasthan atau India. Ya, tokohnya gambarnya seperti ini, beliau barangkali ketemu ya, nanti bisa sapa-sapa di Google. Beliau lahir pada 10 Maret 1939, pendidikan formalnya di India, dan beliau meraih gelar sarjana teknik sipil. Makanya di belakang namanya ada engineer ya. Beliau sebagai insinyur sipil sekaligus pemikir Islam, karyanya cukup banyak, diantaranya Rethinking Issues in Islam, dan lainnya. Nah, menurut Ashor Ali Engineer ini tidak tepat jika kita melakukan penafsiran dengan mengeneralisir bahwa penafsiran itu yang tepat adalah penafsiran yang dilakukan oleh orang Arab. Nah, itu tidak benar. Menurut Ashor Ali Engineer bahwa tidak tepat mengeneralisir penafsiran yang lahir dari suatu kondisi sosiologis tertentu untuk diterapkan pada semua zaman dan tempat. Nah, kalau kita hidup di Indonesia, ya penafsiran yang tepat untuk kita adalah penafsiran yang lahir dari rahim Indonesia, dari tokoh Indonesia, bukan dari tokoh di luar itu. Kemudian zamannya juga, kalau misalnya sudah beda zaman, dia melakukan penafsiran abad ke-19 dengan abad ke-21 ini, maka tentu penafsirannya akan di beberapa hal akan berbeda karena ada problem yang berbeda, ada kondisi situasi sosiohistoris yang berbeda begitu. Nah, sehingga menurut Ashor Ali, kondisi sosiologis yang ada pada zaman dan tempat tertentu itulah yang bisa digunakan dalam melakukan penafsiran. Jadi harus melihat kondisi sosioteologis orang, sosiohistoris masyarakat yang karena itu berbeda-beda sehingga harus sesuai dengan kondisi pembacanya. Saya orang Indonesia hidup di abad ke-21, maka penafsiran yang kita rujuk pertama adalah penafsiran yang itu. Penafsiran yang dilakukan oleh orang Indonesia dan pada abad ke-21. Sebab betapapun semua orang berupaya memahami Al-Quran sesuai kehendak Tuhan, penafsirannya adalah manusiawi dan pemahamannya pasti dipengaruhi oleh keadaan tertentu dan persepsinya terhadap realitas. Sehingga penafsiran Al-Quran itu ya harus ma'ruf. Ma'ruf itu maknanya adalah mengacu pada moral dan sosial yang mempertimbangkan konteks pengalaman dan kesadaran sosiologis. Melakukan interpretasi berarti menemukan makna sosiologis atas Al-Quran. Maknanya itu apa? Harus bisa menangkap makna sosiologis atas Al-Quran yang tepat sesuai dengan zaman dan tempatnya. Gitu. Karena memahami Al-Quran itu ya, mau kita berusaha memahami kehendak Allah sekalipun, pasti tetap ada keterpengaruhan, dan keterpengaruhan itu dibutuhkan oleh kita karena kita untuk membaca situasi zaman problem yang terjadi pada saat yang sama, pada saat sekarang ini. Itu.
Beliau menambahkan Al-Quran itu memiliki dua aspek, aspek normatif dan kontekstual. Pembedaan kedua aspek ini sangat penting untuk memahami Al-Quran. Yang dimaksud aspek normatif itu tentu merujuk pada sistem nilai, prinsip-prinsip dasar dalam Al-Quran, seperti prinsip persamaan, kesetaraan, prinsip keadilan. Prinsip ini itu bersifat eternal, bersifat prinsipil yang akan sesuai dengan berbagai konteks, ruang, dan waktu. Itu aspek normatif yang tidak bisa berlaku umum ya, yang tidak terpengaruh oleh situasi dan kondisi. Prinsip itu akan tetap sama. Misalnya prinsip kesetaraan ya dimanapun ya itu akan bisa digaungkan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Sedangkan kontekstual Al-Quran itu berkaitan dengan ayat-ayat yang diturunkan untuk merespon problem-problem sosial tertentu pada masa itu. Maka seiring berkembangnya zaman, ayat-ayat ini dapat diabrogasi. Artinya ya dapat dikontekstualisasikan, dapat disesuaikan dengan bagaimana kondisi dan situasi pada zaman yang sekarang. Ketika ayat-ayat itu bersifat ayat kontekstual, dapat dilakukan kontekstualisasi. Nah, untuk ayat-ayat normatif itu prinsipnya kan sudah digaungkan, sudah jelas di dalam Al-Quran bahwa manusia itu adalah sama. Manusia itu tidak ada yang berbeda. Laki-laki dan perempuan sama-sama mendapatkan pahala yang sama, sama-sama menjadi seorang hamba, kemudian komposisi keadilannya ya sama. Nah, itu yang eternal, yang berlaku umum dimanapun, kapanpun, dan oleh siapapun. Sedangkan ayat-ayat yang problematik, merespon problem tertentu, ya tentu ini bisa dilakukan kontekstualisasi. Contohnya adalah penafsiran yang dilakukan oleh As-Surali Engineer di surat An-Nisa ayat 3 tentang poligami ya. Nah, di ayat ini apa yang dilakukan oleh As-Surali Engineer? Beliau menyatakan bahwa poligami untuk konteks saat ini itu bertentangan dengan nilai keadilan. Karena As-Surali Engineer ini seorang yang sangat menyuarakan monogami. Karena kondisi di lingkungannya beliau itu orang yang melakukan poligami ya tidak sesuai dengan yang sebenarnya diinginkan oleh Al-Quran. Ada keadilan. Nah itu beliau melihat banyak kasus yang berkaitan dengan poligami tidak membawa prinsip keadilan dalam rumah tangganya. Sehingga As-Surali Engineer menyatakan bahwa poligami untuk konteks saat ini ya tidak sesuai dengan keadilan karena tidak ada prinsip keadilan yang dibawa dalam hubungan poligami tersebut. Menurut As-Surali Engineer, poligami hanya bisa diterima apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Beliau memberikan persyaratan khusus terkait dengan poligami, yaitu syaratnya adalah keadilan suami kepada istri-istrinya. Karena keadilan ini menjadi prinsip normatif yang eternal, yang umum, yang wajib diberlakukan dalam semua situasi, kondisi apapun. Keterkaitan poligami dengan syarat ini sesungguhnya yang dimaksudkan adalah monogami, karena sulit untuk berlaku adil terhadap banyak orang. Baik adil secara perasaan, adil secara finansial mungkin bisa ya, tapi adil secara perasaan, perhatian itu yang agak sulit. Makanya menurut As-Surali, Al-Quran itu sebenarnya menekankan prinsip untuk monogami. Nah, yang dipahami oleh As-Surali Engineer adalah bahwa kondisi sosiohistoris poligami pada masa pra-Islam itu tidak dibatasi. Karena ya itu tidak adil bagi perempuan pada masa pra-Islam dulu. Sampai ratusan melakukan pernikahan dengan berbagai orang ya. Terus perempuan dulu dianggap sebagai seorang yang diperdagangkan begitu karena kondisi sosiohistorisnya itu ya dulu tidak ada pembatasan. Bebas mau seperti apa, mau memperlakukan apa bebas. Terus poligami versi Islam. Pada masa Rasulullah, di era sahabat, Al-Quran turun memberikan prinsip normatif adil itu ketika dibatasi 4.
Maknanya ada pembatasan. Maksimal 4 istri dengan syarat harus adil. Nah, logikanya dan aplikasinya bahwa keadilan itu sulit dicapai dalam poligami. Maka monogamilah yang lebih sesuai dengan keadilan. Dan poligami bertentangan dengan nilai keadilan untuk konteks yang sekarang. Ketika diterapkan pada konteks yang sekarang dengan orang yang masing-masing ya karakter sosiohistorisnya, maka poligami bertentangan dengan nilai keadilan untuk konteks yang sekarang. Itu menurut Ashar Ali Engineer. Kemudian kita beralih ke Farid Essaq. Tokoh beliau seperti ini ya fotonya. Kemudian biografinya lahir di 1959 dari Afrika Selatan. Farid Essaq ini memiliki banyak karya, di antaranya adalah On Being Muslim, Quran Liberation and Pluralism, and Islamic Perspective of Interreligious Solidarity Against Oppression. Itu beliau tokoh yang dari kecil mengalami masa yang sulit dan pahit, dan beliau itu dilahirkan dari kalangan orang berkulit hitam, sehingga beliau ini ingin menghapuskan ketidakadilan yang terjadi pada rasnya, ras hitam. Jadi background-nya adalah beliau mengalami penderitaan hidup yang cukup sulit di Afrika Selatan karena pada umumnya ada rezim apartheid yang melakukan diskriminasi antara orang kulit hitam dengan orang kulit putih. Banyak orang kulit hitam ya seperti keluarga dari Farid Essaq ini menjadi budak. Sementara orang kulit putih yang banyak menguasai sektor publik, sektor menengah, terus pekerjaan, kemudian pendapatan nasional itu juga banyak dikuasai oleh orang kulit putih. Nah, akhirnya Essaq terlibat dalam gerakan pembebasan di Afrika Selatan yang menjadi perjuangan untuk meruntuhkan rezim apartheid. Pemikiran Farid Essaq yaitu bahwa berteologi itu bukan berarti mengurusi Tuhan semata. Bukan hanya kita berteologi itu membahas tentang konsep surga, neraka, itu bukan. Padahal hakikatnya Tuhan itu kan bukan beliau menurut Essaq ya, beliau itu Essaq meyakini bahwa Allah, Tuhan itu zat yang tidak perlu diurus. Sehingga teologi itu ya harus dipraksiskan. Bukan hanya tujuannya kesalehan individu, bukan hanya individual piety, bukan hanya kesalehan individu, tetapi ya dengan kesalehan sosial, dengan cara bukan hanya ibadah antara manusia dengan Tuhan, sholat, bukan hanya ibadah ritual-ritual itu, tetapi bagaimana kaitannya dengan kesalehan sosial kita terhadap orang lain, bagaimana memperjuangkan kemaslahatan sosial orang lain, mengangkat harkat dan martabat orang yang dibolimi ya, berkulit hitam pada saat itu, didiskriminasi, bagaimana caranya agar mempunyai posisi yang sama di dalam aspek publik di ranah sosial Afrika Selatan begitu. Maka dengan kita mendekati dan mengasihi makhluknya, melakukan aspek-aspek hal-hal yang adil, yang positif kepada makhluk sesama manusia, yaitu juga mengabdi kepada Tuhan. Ini juga bagian dari teologi, bagian dari beribadah pengabdian hamba kepada Allah dalam ranah kesalehan sosial atau social piety. Nah, menurut Essaq, Al-Quran itu mempunyai signifikansi bagi masyarakat lain di luar Arab. Signifikansi itu akan ditemukan ketika memahami Al-Quran ke dalam konteks lain dari konteks kelahirannya. Nah, hal ini Essaq tidak membaca Al-Quran dalam perspektif atau dalam ranah Arab, meskipun diturunkan di dalam Jazirah Arab. Essaq berusaha membawa
konteks nilai dari Al-Quran menggunakan pendekatan hermeneutika untuk melakukan pembebasan masyarakat Islam di Afrika Selatan dari ketertindasan apartheid. Nah, metode hermeneutika yang dikembangkan Esak ada di bukunya Al-Quran, Liberation and Pluralism, yang menawarkan kunci-kunci hermeneutika untuk membaca teks. Di antara kuncinya adalah tauhid, takwa, musta'afun, kis, dan adil, serta jihad. 6 term yang menjadi kunci itu menjadi fokus perhatian Farid Esak untuk melakukan penafsiran yang tujuannya adalah membebaskan masyarakat Islam Afrika Selatan dari ketertindasan apartheid. Biar umat Islam ini mendapatkan keadilannya, mendapatkan posisinya di dalam masyarakat secara umum, secara publik, mereka juga bagian dari manusia. Itu. Contoh penafsiran yang dilakukan oleh Ashar al-Engineer oleh Farid Esak adalah Farid Esak memahami pluralisme bukan hanya sekedar mengakui dan menghormati perbedaan, tetapi nilai pluralisme dalam Al-Quran itu memiliki tujuan yaitu humanisme universal. Pluralitas agama, suku, dan golongan itu sunatullah yang ketika kita rujuk kepada Al-Quran, ya kita bisa melihat di surat Al-Hujurat ayat 13. Pada wilayah yang rawan konflik, pluralitas memang dimaknai sebagai sumbu perpecahan. Begitu juga di Afrika Selatan pada saat itu, sumbu perpecahannya adalah adanya rezim apartheid yang mengklasterisasi manusia berdasarkan kelas kulit, ras ya. Kulit warna hitam dan warna putih. Warna hitam itu budak, warna hitam itu dianggap level bawah, sedangkan warna kulit dengan warna putih dianggap menengah ke atas. Dan banyak memegang posisi-posisi penting, kemudian pendapatan negara itu juga banyak di mereka yang berkulit putih. Inilah yang menguatkan pluralisme sebagai fakta teologis bahwa barang siapa menentang pluralisme, barang siapa yang melakukan diskriminasi terhadap manusia, berarti menentang kehendak Allah. Dan menyangkut soal agama, sama sekali tidak ada paksaan. Al-Quran menyebut la ikraha fiddin. Ini yang ditegaskan oleh Farid Esak untuk menjalin solidaritas antar agama demi pembebasan. Karena di sana di Afrika Selatan itu bukan hanya Muslim, tentu Esak menggaungkan bahwa tidak ada pembatasan ya, Muslim dengan non-Muslim itu tidak. Soal agama ya tidak ada paksaan, bebas. Jadi mau Muslim mau apa ya kita tetap menjadi satu visi, kita satu karena hidup di negara yang sama. Ada ukhuwah basyariyah, kemudian juga ada ukhuwah wataniyah ya, yang itu harus digaungkan, bukan hanya ukhuwah Islamiyah. Nah, ini salah satu langkah pluralisme yang diterapkan oleh Esak di dalam negaranya agar apartheid dihilangkan sedikit demi sedikit. Pertama dengan meyakini bahwa adanya diskriminasi, pluralisme, pluralitas itu yang harus dipahami sebagai humanisme universal. Soal agama ya tidak menjadi masalah, harus berinteraksi dengan agama yang lain. Terus tidak ada perpecahan dan pembedaan, ini ras apa, ini kelompok putih atau hitam, itu tidak ada seperti itu. Al-Quran tidak menginginkan adanya itu. Nah, diskriminasi atau penindasan ini menjadi musuh bersama kemanusiaan, sehingga harus dilawan dengan melakukan pembebasan-pembebasan yang berbasis pada pluralisme dan solidaritas antar agama. Ini yang disampaikan oleh Esa ke dalam banyak orang di berbagai forum, sehingga akhirnya rezim apartheid sedikit demi sedikit itu akhirnya orang berkulit hitam ya sedikit demi sedikit mendapat porsi atau mendapat tempat di Afrika Selatan. Yang ketiga adalah kita beralih ke hermeneutika Said Hussein Nasr. Beliau profilnya atau fotonya seperti ini. Biografi, lahir di kota Teheran, Iran pada 7 April 1933. Beliau berkebalikan dengan Esak. Kalau Hussein Nasr ini dari lingkungan keluarga yang berpendidikan dan terhormat. Said Hussein Nasr banyak bertemu dengan guru-guru yang hebat, dengan latar belakang intelektual dan spiritual beragama.
pemikiran dari Said Hussein Nasr dipengaruhi oleh setting sosial yang erat dengan spiritualitas. Maka Said Hussein Nasr ini lebih dikategorikan model hermeneutikanya hermeneutika tradisional, merujuk kepada generasi awal. Berarti ketika melakukan penafsiran ya tetap harus merujuk kepada bagaimana makna tafsir yang muncul pada masa sahabat. Kemudian di samping generasi sahabat, menurut Said Hussein Nasr, yang lebih penting adalah juga mengacu kepada para ulama tradisional yang kitabnya sudah dibaca dan menjadi kitab rujukan dalam masyarakat. Ini. Maka generasi awal ini bukan hanya, menurut Said Hussein Nasr, bukan hanya generasi tabi'in atau sahabat. Karena kalau kita lihat di dalam ranah sosial di masyarakat, mereka merujuk kepada kitab apa. Nah, kita dalam melakukan penafsiran juga harus merujuk kepada kitab referensi tafsir yang dibaca oleh masyarakat pada saat kita hidup di lingkungan kita. Misalnya di lingkungan kita masyarakat itu banyak merujuk kepada tafsir Al-Sawi. Masyarakat banyak merujuk kepada tafsir Al-Qurtubi. Ya, itu juga harus kita kutip, itu juga harus menjadi rujukan bagi kita ketika melakukan penafsiran. Di samping kitab-kitab tersebut kan juga pasti merujuk kepada para sahabat tabi'in itu, sehingga cukup terwakili dengan melakukan penafsiran yang mengutip dari pendapat para ulama yang menjadi rujukan di dalam masyarakat setting sosial tersebut. Nah, interpretasi yang dilakukan oleh Said Hussein Nasr ini interpretasi atas objektivitas makna melalui pendekatan tradisi dengan merujuk pada penafsiran ulama tradisional dengan memilih karya yang paling otoritatif. Karya paling otoritatif dan banyak dibaca oleh masyarakat. Tentu tidak mengesampingkan makna kontekstual teks. Prinsip hermeneutika Said Hussein Nasr adalah menegaskan sisi kesakralan Al-Quran. Ada kesakralan makna bahasa, setiap kata dan kalimat dalam Al-Quran dianggap sakral atau suci. Al-Quran adalah kitab yang memuat semua doktrin tentang sifat realitas dalam semua levelnya, mulai dari realitas absolut atau Tuhan sampai realitas makro dan mikrokosmos. Pesan Al-Quran adalah universal, menghadirkan penafsiran yang tradisional, dan menolak mengutip pendapat sarjana muslim, sarjana yang non-muslim. Ini menurut Said Hussein Nasr ya. Metode penafsiran yang dilakukan oleh beliau dengan menjelaskan kata per kata, frasa yang ada di dalam ayat, dijelaskan. Analisis bahasa pertama. Kemudian yang kedua, menjelaskan hubungan satu objek dengan ayat lain sesuai dengan kata kerja masing-masing serta implikasi makna kontekstual. Ini berarti menghubungkan, melakukan munasabah ayat dengan ayat. Lalu mencantumkan asbabun nuzul setelah munasabah ayat dengan ayat, kaitannya ayat ini dengan ayat lain, kemudian makna asbabun nuzulnya apa. Setelah itu mengutip sumber penafsiran dari ulama tradisional yang otoritatif dan banyak dibaca oleh masyarakat. Masyarakat banyak membacanya apa? Itu dikutip. Apakah itu Jami' li Ahkam Al-Quran, kitabnya Al-Qurtubi, atau karya lain. Nah, itu dijadikan sebagai rujukan. Kemudian baru melakukan analisa penafsiran kontekstual. Itu metode penafsiran hermeneutika Said Hussein Nasr. Contoh penafsirannya di surat Al-Maidah ayat 6, beliau mengawali penjelasan frase idza qumtum ilas sholat yang diterjemahkan oleh Said Hussein Nasr sebagai when you rise to perform the prayer, wash. Menunjukkan bahwa seseorang harus melakukan wudhu. Wudhu yang baru setiap kali mau sholat. Terlepas dari keadaan kemurnian ritual seseorang. Meskipun hukum Islam mewajibkannya hanya ketika seseorang dalam keadaan najis, tetapi menurut Said Hussein Nasr, tindakan memperbarui wudhu sebelum sholat tetap itu tindakan yang baik. Maka kalau mau sholat ya lebih baik memperbaiki wudhu dulu, gitu penafsiran yang dilakukan oleh Said Hussein Nasr.
Lanjut, beliau mengutip penafsiran berbagai mazhab tentang wudhu. Wudhu berdasarkan ayat ini ditafsirkan sesuai dengan apa yang dilakukan Nabi, yaitu mencuci tangan sampai dengan lengan, tepat di atas siku, menyeka kepala termasuk telinga, dan mencuci atau menyeka kaki hingga pergelangan kaki. Selain tindakan-tindakan khusus yang disebutkan dalam ayat tersebut, madhab Maliki, Syafi'i, Hambali, dan Syiah atau Ja'fari juga mensyaratkan bahwa wudhu itu didahului dengan niat dan mencuci bagian tubuh yang beragam serta dilakukan secara berurutan. Ayat tersebut di surat Al-Maidah ayat 6, langkah selanjutnya menjelaskan 3 cara umat Islam melakukan wudhu untuk menyucikan diri secara ritual sebelum sholat. Cara pertama dan paling umum dari wudhu adalah menghilangkan hadas kecil yang disebabkan berbagai bentuk keluarnya sesuatu dari badan atau dengan membangunkan dari tidur atau kehilangan kesadaran. Ya, sehingga di sini wudhu itu ya diperlukan ketika misalnya orang mendapatkan kasus hadas-hadas kecil, keluarnya sesuatu dari lubang badan, terus tidur kan tidak sadar ya, terus kehilangan kesadaran ya, setelah itu wudhu. Bersuci kedua dengan husl, kasus hadas besar, misalnya habis menstruasi, keluar mani, hubungan seksual, ini membutuhkan mandi besar yang semua anggota tubuh harus dibasuh. Cara yang ketiga adalah tayamum ketika sedang sakit atau kekurangan air, atau misalnya air itu membahayakan kesehatannya dan tidak memungkinkan menggunakan air, maka hendaknya dengan tayamum. Setiap sholat menurut Said Hussein Nasr, hendaknya seseorang memperbarui wudhu sebagai langkah kemurnian ritual kebutuhan antara manusia dengan Tuhan. Tuh, lah bisa dengan wudhu, bisa dengan mandi, bisa dengan tayamum, tergantung kasuistik tertentu. Kalau hadas kecil berarti wudhu, kalau hadas besar berarti mandi, kalau misalnya tidak ada air atau kondisi tertentu berarti tayamum. Nah, setiap mau melakukan sholat, hendaknya memperbarui wudhu sebagai kemurnian ritual kebutuhan antara manusia dengan Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Said Hussein Nasr. Semoga bermanfaat dari berbagai penjelasan terkait model penafsiran hermeneutika sosial dalam Al-Quran. Tetap semangat untuk teman-teman, semoga sukses dan bahagia serta bermanfaat selalu bagi masyarakat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas atensinya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.